Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Maota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Nah, masih bersama Ambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani istirahat siang dun sana sadonyo. Nah, seperti biasanya kita setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang kita kedatangan tamu-tamu yang penuh inspirasi dan motivasi. Nah, itu anak muda Minang yang kali ko seorang kreator komikus apa istilahnya itu. Nah, kita akan berbincang-bincang sama kreator komik Si Belang. Nah, ada yang tahu komik Si Belang? Nah, kita datangkan kreatornya Uda Dani. Ya, Bang. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Sehat dah? Alhamdulillah, Bang. Kok kayaknya masih jet lag ya? Jet lag. Buslek sih, Bang. Tadi berarti dari Bukit Tinggi ya? Ya, dari Bukit Tinggi. Asli Bukit Tinggi. Asli Bukit Tinggi. Oke, di mana? Di Awak Kuning Tabek Gadang. Awak Kuning Tabek Gadang. Nah, orang Awak Kuning Tabek Gadang wajib nonton kok. Wajib sih. Wajib. Oke, udah panggil udah senang anak biar lebih Minang gitu. Udah enggak, Bang? Panggil nama udah aja dong, Bang. Panggil nama udah Pak. Udah Dani. Udah Dani. Udah Dani Safitra. Safitra. Oke. Nah, udah kita akan bercerita-cerita tentang seputar komik dan sejarah skate. Boleh nak? Boleh. Oke. Sip. Dah. Kau kan udah seorang kreator komik. Nama komiknya Si Belang ya, Si Belang. Nah, Ambo yang baru tahu komik Si Belang kok tahun-tahun 2006 balik, 2007 balik. 7 balik. 2007 balik nah. Ya. 2007 balik tuh baru mulai mana? Baru mulai mana tuh? Nah, apa maksudnya Mbak kok terjun ke dunia tuh? Oh, Aduh kawan menungguan tuh, Pak. kalau awalnya mulai dari situ sebelumnya bukan dari komik sih, Bang. Nah, itu yang perlu dicari. Sebelumnya tuh awak tuh main musik. Loh, Anak band. oh iya. Jadi Siap. anak band kan, main musik. Oh, walaupun nggak pandai mana main band kan, yang penting kan tampil dulu. Betul, gitu. Itu wajib seorang laki. Yang penting pada main gitar kan, yang tahu kunci G sih gitu kan. Yang penting tampil dulu gitu. Oke, siap. Jadi setelah sekian lama kayaknya dari band kok nggak ada menghasilkan gitu. Oke. Nggak ada menghasilkan, kayak prospek masa depannya nggak jelas Pada saat itu ya. pada saat itu. Oke. Nah, jadi karena skill waktu ndak kuat di bidang musik, ketemulah sama kawan-kawan di bidang komik kok gitu yang suka-suka gambar komik. Jadi wak ikuan gitu. Oke. Wak ikuan nyo menggambar. Nyo buat komik gitu kan. Sampai akhirnya posting di Instagram. Awak pun ikut posting di Instagram gitu sampai akhirnya banyak yang komen. Yeah. Dari awalnya komen 5 orang komen gitu kan. Wih, keren. Buat komik kok terhibur orang, jadi kayak bikin komik tuh orang bahagia loh gitu. Ada kepuasan batin. Ada kepuasan batinnya. Jadi tarik sampai akhirnya alhamdulillah gadang followersnya jadinya gitu. Oke, ini bara orang followersnya? 150-an. 150.000. Itu lokal, maksudnya Sumatera Barat atau Indonesia? Oh, Indonesia sih. Indonesia. Wah, Ya. pernah tahu sih. Padahal cong ngicil. Nggak kan mau tahu di sana di rumah lo tahu lah ya gitu kan mengenai komik Si Belang. Nah, tunggu dulu. Kan itu tuh waktu di kawan-kawan yang ambil komik tuh dikenalkan atau mencari kawan tuh komik nyola lah we. Atau misalnya be komik selawat Dani gitu. Awalnya tuh kayak malah wak galaan kawan nak yang komik. Oke. Kayak jilat ludah sendiri gitu. Iya. Nah, jilat lidah surang kan awalnya nyobek komik, kayak komiknya tuh kayak gambarnya tuh masih buruk gitu dulu waktu itu kan. Kok anak TK bisa lu buatnya gue. kayak gambar kayak gitu kan. Wah, masih main musik tuh. Iya. Kok anak TK bisa buat gambar kayak gue. Jadi setahun kemudian kayak kawan itu tetap gambarnya kan kayak keren lo kayaknya gitu kan. Berarti mulai interest ya. Jadi ikut nongkrong, ikut gambar sampai akhirnya tuh ada ngumpul komunitas komik Minang gitu kan. Ikut lo gitu kan. Sampai akhirnya gitar yang punya itu Ajwa. Gitar itu Ajwa untuk membeli pentap. Oke. Untuk membeli pentap. Ya, siap. Jadi
ganti hobi lah. Ya. Ah. Mungkin bagi yang sana tahu yang pen tab itu apa? Pen tablet ya. Pen tablet. Tablet untuk menggambar ya. Untuk menggambar. Oke. Kayaknya umumnya lah tahu sih gini. Kini lah tahu ya, Umumnya tahu di sih. rumah di sana di TVRI banyak lu tahu ya. Pen tab kok ala gua ya. Karena kita kan audiens kita kan dari seluruh penjuru. Nah, apalagi sejak digital kayak gini kan. Makin keren ya, Bang. Makin keren. Nah, itu perlu juga lah ada edukasi-edukasi. Iya. Oke, itu beli pen tab dari menjual gitar. Dari menjual gitar. Oke. Awalnya itu gambarnya tuh tradisional, tradi gitu kan, di Keraté pakai pensil, pakai pulpen. Setelah jual gitar, foto, upload Instagram gitu. Yeah. Setelah jual gitar, akhirnya beli pen tab, beraja dulu agak seminggu gitu kan, pakai pen tabnya. Baru upload komik digital dari situ gitu. Gitu. Itu tahun bara mulai komik digital tahun gitu. 2006 balikan maksudnya. Oh, di tahun 2006 balik itu lah mulai mulai gambar tuh. Lah mulai digital ya. Mulai digital. Capek tuh berarti. Awalnya triggernya itu gara-gara komik tai lalat namanya kan. Tahu. Nah, komik tai lalat. Dari situ tuh lah tertrigger kayak kok komik digital baca rumbeknya gitu. Iya. Dari yang awalnya konsumtif kan. Iya betul. Pengen lo produktif gitu. Nah, yang tadinya cuma mengkonsumsi karya orang lain. Itu coba surang ya. Iya. Oke, berarti awal momen trigger tuh komiknya selain komik kawan-kawan yang mambe untuk digitalnya ke tai lalat gitu ya. Iya. Itu panutan awalnya lah gitu. Tapi untuk di tahun 2006 balik itu cukup capek menurut aku pribadi ya. Udah beralih ke dunia digital. Karena pada saat itu Ambo pun kan ikut menggambar juga. Ya, satu komunitas satu tapi komunitas kan. Sebut aja Bang Afif katanya. Iya, awal pun ya Afif loh. Kayaknya Afif kok udah di mana-mana. Jadi dulu pun masih manual gambar karate, foto kamera scanner kan ada tuh. Nah, di foto baru warnai digital. Warnanya baru digital, Wak. Wak pas awal punya pen tab kayak gitu loh, Bang. Soalnya kalau punya pen tab pertama kali itu lu langsung bisa gitu. Iya. Jadi gambar tradi dulu, baru di fotoan, baru dia warna pakai pen tab gitu. Oh, berarti emang warnai di pen tab. Warnanya di pen tab. Kayak masih grogi gitu makanya kan. Iya. Setelah lancar baru itu enggak pakai tradi lah. Oke. Nah, kan di zaman 2006 2007 balik itu saya tahu ada aplikasi hijau itu tuh kan. Mengadakan paham lah ya. Ya. Kan ada kreator stiker animasi. Nah itu kan pernah ada juga challenge-nya. Pernah ikut dulu? Oh pernah sih, tapi waktu itu kan tai lalat pernah ke Padang. Oh ya. Jadi pernah. Tai lalatnya saya. Tai lalatnya sih gitu. Tambah ke Padang gitu kan. Si Palik itu kan. Iya. Pernah ke Padang acara itu. Acara yang hijau tuh. Datang ke Padang. Jadi kami datang dulu. Datang ke situ. Ada lahnya waktu itu untuk submit stiker gitu. Iya. Stiker gitu kan. Nah, jadi ikut waktu itu submit stiker yang si belang kok. Ikut submit. Kiranya menang. Wah, menang tuh. Udah handphone. Oh, oke. Tuh. Wah, kok dari komik si belang kok menghasilkan kayaknya gitu kan. Waktu itu komik si Belangko ala hadir juga maksudnya dalam komik strip lah ya. Tapi waktu itu karena yang tai lalat datang ke Padang disuruh submit. Ada challenge-nya gitu. Ada challenge-nya untuk submit. Berarti sebelum datang lah ala wabuh juga berarti mana? Alun sih pas di situ langsung. Wah. Ingat ya. Oke, tapi oke kreatif sih. Cuma kayak sketsa kasar, cuman nampak stiker yang di submit itu kayak baa gitu. Jadi di submit. Kira-kira tapi lihat kan dek si tai lalat tuh untuk di submit. Tapi lah di HP. Tapi setelah itu ndak belanjian do gitu. Men-submit stiker itu kayak mungkin ada kerajo lain lo gitu yang di sebelahku gitu. Jadi ndak paci gitu. Oh gitu. Tapi waktu itu menghasilkannya ndak hanya dari juara do kan? Ndak. Dari royaltinya do juga kan? Endorse sih. Oh ada endorsean. Oke, keren. Berarti di tahun itu ya ibaratnya udah Dani sama si belangnya cukup capek progres menurut awak pribadi ya. Karena apapun kesempatan dapet langsung kan. Ada kesempatan beli komik yang sama kawan beli komik. Pas ada digital langsung beli digital. Pas ada challenge yang kayak gitu langsung ikut menang lo kan. Oke. Kayak hoki sih. Bukan. Kan hoki itu kan pertemuan antara apa tuh ya? Antara skill
bakat dan emang sih keberuntungan. Ada keberuntungan. Itu Pasti kan ada keberuntungan. ilahi lah gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau pengen tahu, aku kalau boleh tahu. Itu mulai yang menggambar yang cari kawan tuh SMA. Kuliah sih. Kuliah. Sebelumnya pernah menggambar nggak sih? Emang hobi gambar sih dari SD. Tapi lebih ke musik sebetulnya. Oh, enggak loh. Kok agak baik ceritanya gitu. Kalau hobi gambar tuh sana lah sejak SD. Bahkan waktu SD tuh ditanya guru cita-citanya apa, pengen jadi pelukis gitu waktu SD. Oh, SMP masih tetap. Jadi waktu SMP itu pun pernah waktu itu pelajaran matematika karena enggak masuk di kepala gitu kan. Oh, matematika itu adalah pelajaran yang paling dibenci lah. Betul. Mungkin untuk yang suka gambar mungkin benci juga matematika gitu kan. Betul. Termasuk awak gitu bang. Jadi nggak suka matematika karena bosan, menggambarlah di bagian belakang buku. Ketahuan lah sama gurunya kan, bukunya diambil, dilempar gitu. Sampai pernah dikatakan, untuk kamu menggambar kok gitu. Nggak ada masa depannya doh. Kayak itu tuh kayak nusuk kan, nusuk. Jadi waktu tamat SMP, pas STM-nya waktu sekolah di SMK tuh berhenti tuh. Nggak ada menggambar sama sekali. Soalnya SMK tuh kan praktek. Banyak prakteknya. Jadi nggak tak kaca gambar tuh. Jadi karena waktu tuh zaman muda kan, kayak anak band tuh keren gitu di mata para wanita gitu kan. Iya kan bang? Nah, jadi ngikut lah main band. Emang banyak lah kenalan wanita gitu kan. Bapak anak band gue. Beda deh tariknya. Emang meningkat lah. Jadi dari situ tuh main gitarnya pas-pasan lah. Iya. Pokoknya modal tampil saya gitu. Modal tampil saya. Ya, walaupun cuma tahu kunci G gitu kan tampil gitu. Tapi yang intinya yang menggambar kau sendiri ndak tergeser lah di hobi baru ya. Ndak tergeser dengan hobi baru. Tapi malah ditinggalkan lo musik gitu kan. Di sana di rumah penasaran, wah kan cerita sih kok. Kayak apa sih komiknya? Nah, kita putarkan boleh anak? Boleh bang. Boleh. Kita putarkan dulu VT berikut ini. Check it out. Lah, bantuin Ma bersih-bersih rumah, jangan diem mulu. Iya, Mak. Mana? Katanya bantuin, kok masih diem mulu? Iya, maksudnya bantu doain mah biar cepet kelar bersih-bersihnya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Waduh. keren. Berarti udah mulai maksudnya animasi bergerak gitu ya? Maksudnya ya animasi ya? Ya animasi. Udah mulai sih. Itu tahun bara tuh yang animasi tadi. Oh, baru tahun Patang. Oh, baru tahun Patang. Itu di laptop juga sih. Di laptop juga ya. Itu yang dubbing tuh? Yang dubbing itu jadi si Belang tuh lah ada timnya gini. Oh, oke. Berapa orang? Jadi si Belang tuh kan lah dokan tuanya di Jakarta gini. Yang megang tuh boleh sebut apa? Nggak boleh dia. Adalah perusahaan yang megang si Belangko di Jakarta. Jadi dari tim itulah yang isi dubbingnya, animasian. Jadi dan itu kini membeli asetnya. Beli aset jadi kirim. Nah orang tuh yang animasian sama mendubbingnya gitu. Berarti udah Dani sendiri yang menggambarnya. Ceritonya dari Bang Dani juga. Oh ceritonya dari Dani, menggambar Dani, warnai, coloring. Oh awak juga. Berarti orang di Jakarta untuk menjadi animasi. Sama mendubbingnya.
Oh, sama dubbing. Ya. Oh, oke, berarti tim aja tuh hanya tuh. Apa sih sebutannya? Sabut tim juga sih. Vendor ya. Vendor mungkin. Oh, berarti dari Siko udah ada nih membuat gambarnya, Ha-ha. kirim ke Jakarta. Ya. Orang Jakarta tuh. Nah, itu dipublish di Di Instagram, TikTok, YouTube. Oh, berarti yang setelah dianimasi pun dikirim balik ke udah ada nih. Oh iya. Asik keuntungannya deknya. Kok bicara maksudnya mah tahu deh orang rumah penasaran ya. Oh mungkin apa sih kayak dari IP-nya mungkin sih. Intellectual property itu lebih mungkin bisa menjual gitu sebelangko gitu. Oke. Siap-siap. Nah, waknya tanya Stik tentang si belang. Kenapa si belang? Awalnya tuh enggak si belang sih, Bang. Siapa namanya? Awalnya tuh di dagu. Di dagu. Ya, di dagu tuh dari nama ada tuh merek-merek dompet di Jogja dulu. Oh iya, di Gadu Gokja. Dagadu. Iya. Dagadu Kalau Jogja. asalkan nyebut merek ya. Di Gadu Gokja. Itu sampai dah, Bang. Oke. Jadi di dagu, di dagu tuh karakternya bukan anak-anak tuh. Kayak mahasiswa, Siap. konflik-konflik mahasiswa gitu kan. Akhirnya setelah nonton kayaknya karakter anak-anak tuh asik loh gitu kan. Ya. Hijrah lah ke karakter anak-anak. Si Belangko asal dari nama si Belangko acara TV. Oh, yang pas jalan-jalan tuh ya. Oke. Acara TV. Nah, jadi dari situ belah plesetannya si Belang. Waktu itu masih si Belang tuh pasti pakai scarf mirip gitu. Mirip Bana aja Mirip Bana gitu. yang di TV itu ya. Ya, tapi kayaknya itu kan intelektual propertinya orang tuh gitu. Karena Bana lo. Karena lo gitu kan. Jadi wak karakter wak surang pakai nama si Belang gitu. Terinspirasi dari itu. Oh, karena kami tidak tahu gitu kan. Kok perlu buat cek komiknya kan di mana belangnya ya kan. Tapi mungkin dari nama pun bisa di artian secara itu ya. Belang perangai juga balang. Perangai juga balang. Agak balai. Iya, tapi malah si Belang kok Kamanakan wak itu layarnya mirip Josi Belang nih, Bang. Apa? Mirip Josi Belang. Oh, perawakannya, pipinya gitu. Malah kok layar mirip si Belang Kamanakan gitu. Oke, lo gak langsung belang lah. Tidak sih. Oke, nah, kok Ciku kan kebanyakan ya komik-komik itu kan apa genrenya itu ya? Oh, kalau komik awak sih genrenya komedi. Komedi ya. Komedi. Komedi yang anak-anak, anak-anak dan Indonesia ya, Indonesia banget. Indonesia banget. Kehidupan Indonesia, bahkan ada kehidupan Minangnya gitu ya. Dan karakteristik gambarnya pun kalau kebanyakan orang gambar kan ke Jepang-Jepangan. Ada yang beberapa yang memakainya lebih suka menggambar yang enggak Jepang. Ada yang menggambar yang kayak Shinchan tuh kan sebenarnya kan Jepang juga. Jepang juga. Cuma karakternya mungkin agak mirip sebelah Wak. Wak bukan yang harus gambar ribet-ribet gitu. Tapi yang si Belangko yang mirip Shinchan, gambarnya sederhana tapi pesannya sampaikan dapet gitu. Ya. Oh, kalau dari segi gambar sih karena ndak maikuan manga ya. Manga namanya kan. Jadi kayaknya kalau untuk komedi itu kalau gambarnya ancak bana komedinya kayaknya ndak sampai gitu. Ndak sampai ya kan? Ya. Ya, jadi kayaknya kalau karakter gambarnya itu unik, kalau ceritanya komedi jadi sampai gitu. Sampai ya. Kayak gambarnya lawak, ya. ceritanya lawak lo gitu kan. Tapi yang lebih penting sih itu dari segi cerita sih. Kayaknya percuma sih gambar ancak bana tapi ceritanya ndak kuat. Ndak kuat ya. Percuma juga sih. Iya betul. Bahkan kayak Tai Lalat pun, Shinchan pun gambarnya sederhana. Karenanya komedi, jadi gambar sederhana aku penunjangnya untuk jadi makin lucu. Ya, kayak unik orang misalnya gitu. Ya. Padahal kan enggak terlalu mirip manusia gitu. Ya. Bukan yang realistik gitu ya. Nah, si Belang itu apa saya karakter di dalamnya? Kalau karakternya itu ada si Belang, ada si Siti Pujaan Hati gitu. Okay. Ada si Samsul, ada Pak Wo, ada Mak Wo, ada bu gurunya, ada amaknya. Oke. Itu sih. Oh, berarti penamaannya pun diambil emang karakteristik orang Minang ya. Kamu si Siti Samsul. Siti Samsul. Kan lekat mana semua orang Minang. Minang. Lekat mana orang Minang ya. Tapi untuk zaman gini kayaknya nama Samsul enggak ada, Bang. Ada, HP ada merek Samsul.
Jadi iya nama-nama orang dulu lah nah ya. Kini kan lah mulai ada yang kebarat-baratan. Lebih ke Arab-Araban sih, Bang. Nah, laki ni wana ke Arab-Araban tigo kato. Tigo kato gitu. Jadi Payah baca ya. iya. Oh, yang payah berbelit-belit gitu kan. Ya, yang penting pas UN kan banyak kolomnya dia. Awak kalau punya anak lagi nama Spiderman selama. Simple ya. Oke. Komik Si Belang. Nah, komik Si Belang kok kini sejauh apa sih perkembangannya? Yang dari yang awak dulu tahunya hanya komik strip yang ceritanya si layer istilah itu. Panel. Cek panel tuh ada kolom-kolomnya untuk cerita atau yang slide gitu kan. Ini sejauh apa sih perkembangannya? Kalau perkembangan masih tetap menggambar komik strip gitu sih, Bang. Cuman yo kayak alhamdulillahnya dapet penghasilan dari Si Belang tuh gitu. Perkembangannya itu animasi. Yeah. Animasi kayak tadi. Kerja sama brand-brand gitu. Collab sama brand baju gitu dulu pernah. Itu sih perkembangannya alhamdulillah. Oh, berarti lah bisa dimonetisasi ya? Lah bisa dimonetisasi. Siap. Itu tuh tadi dari orang endorse lah ya, baju. Ada juga yang vendor yang membuat animasinya. Terus penghasilan dari sosial media yang maksudnya yang emang dibayar kalau di aplikasi yang lambang logo nada itu kan lah mulai lo kini itu. Oh, TikTok ya? Iya. TikTok. Kalau apa sih? Kalau dari Si Belang kok jujur penghasilan tetapnya enggak ada, Bang. Cuma mengharapkan dari endorse-endorsean dulunya. Oke. Alhamdulillah dari Si Belang itu terbuka lah jalan rezeki yang lain rezeki yang lain. Malah penghasilan itu berhasil dari rezeki yang lain gitu. Tapi Si Belang itu tetap di kerajaan gitu. Oke, siap. Kok mungkin ada yang kau udah cerita mungkin mah. Kini kan udah ada studio di Buki. Ada. Nah, studio apa sih sebenarnya? Awalnya kan dulu awak kan satu komunitas kok, Bang. Ya. Komunitasnya itu kan kini lah bubar. Ngambang kecil bubar enggak lo. Enggak lo deh sih. Tapi enggak pernah ada kegiatan. Enggak pernah ada kegiatan ya. Vakum hiatus lah. Enggak hiatus lah. Jadi waktu itu di Buki kami itu berinisiatif lah bikin kayaknya anak-anak di Buki kok banyak yang suka gambar. Bikinlah perkumpulan sama-sama anak Buki gitu. Kami kumpulan lah anak-anak. Ada acara misalnya hari Minggu sore-sore gambar di taman gitu kan sama anak-anak SMA yang Nio datang. Siapapun yang Nio gambar bisa datang gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah rame kan. Itu di taman gambar-gambar sama-sama. Dari situ tabuh lah. Komunitas waktu itu ya kecil-kecilan lah di Bukit Tinggi. Sampai akhirnya kami juga awak juga kawan-kawan tuh berinisiatif untuk bikin studio. Awalnya bikin studio itu karena kami itu kan kerja di rumah. Nggak keluar kamar. No lab lah kata orang gini kan gitu. Kerja di rumah nggak keluar kamar. Tapi dapat pitih gitu, menghasilkan. Peluru tuyul ya. Takutnya tetangga. Bingung ngece, pokoknya nggak keluar rumah, tapi pitih masuk aja. Tiba aja all shop, kurir mantan barang gitu kan. Paket. Gitu. Nyak kerajo loh kecilnya kan. Peluru tuyul kok aja. Bingung dibakar rumah, Bang. Jadi kan kayak gitu kan. Jadi kan kami inisiatif lah. Bikin studio. Biar ada sampai kami kerajo, sampai kami sharing, sampai kami bercerita gitu kan. Bisa tukar pikiran, base camp lah jatuhnya gitu kan. Terbangunlah studio tuh. Jadi kalau abang-abang main ke Bukit bisa tinggal di studio. Di lokasi. Di lokasi. Bisa. Lokasinya di mana? Di Budiman Simpang Taro. Oke, siap. Berkabar. Sabui Budiman enggak masalah, Bang. Dia balik. Dua kali lah. Berarti di Taro tuh. Ya. Studio base campnya. Nah, apa sih kegiatan di studio tuh? Gambar sih. Menggambar. Maksudnya ada yang misalnya kalau di tempat-tempat lain lah misalnya ada yang tukang gambarnya, ada tukang warnainya. Oh, enggak. Kayak kalau di studio tuh kami lebih projectnya masing-masing. Tapi di satu tempat gitu. Di satu tempat. Project masing-masing di satu tempat. Jadi kami enggak ada sistem bos, enggak ada sistem gaji di situ. Jadi project masing-masing. Jadi partner kayak ya tempat perkumpulan di situ kami. Tapi sampai kami karajo gitu. Siap. Sampai pagi pulang sore gitu kan. Kayak ya orang-orang kerajo lah gitu. Iya.
Istilah kini joint venture lah tak gitu. Ya, gitu lah. Berarti di situ mengerjakan proyek masing-masing. Kerjaan proyek masing-masing. Ada enggak yang maksudnya yang cukup terkenal di kota tuh? Salah satu salah. Oh, awak sih. Tunggu. Di Sibelang sendiri netizennya atau followers Sibelang tahu nggak sih, maksudnya udah Dani ada nggak memperkenalkan diri Selamoko atau hanya balik layar? Nah, tahan dulu. Oke. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Bodes, Bisgari dan bintang tamu kita udah Dani. Nah, sanak sadonyo sekedar mengingatkan kalau acara podcast Tampek Mautako ditayangkan setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang sampai jam 3 siang. Itu di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton live di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau bisa juga sanak saksikan di TVRI Klik. Bisa di-download di aplikasinya di Play Store atau di App Store. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Nah, tadi terpotong seketik ya. Nggak masalah. Oke. Kalau masih ingat silakan jawab. Awak lupa. Sama apa? Oke. Nah, di studio tuh tentang studio tadi tuh. Oh iya, tentang studio. Oke. Di studio udah tuh kan ibaratnya join-joinan lah gitu ya. Itu ditaruh tuh membanyakan proyeknya masing-masing gitu ya. Apa sih goals setelah itu untuk di studio sih dulu? Oh, goalsnya sih mungkin kayak kami pengen di Bukit Tinggi itu kayak anak-anak Bukit Tinggi itu punya cita-cita lain selain pengen jadi dokter, pengen jadi yang macam-macam profesi lain lah. Nya punya opsi lain kayak nya bisa jadi ilustrator atau komikus gitu. Betul. Kami pengen kayak anak-anak di Bukit Tinggi itu punya kerjaan kayak gitu. Menggambar tuh untuk zaman kini bisa menghasilkan loh. Iya, betul. Bahkan bisa pendapatannya bisa dari UMR gitu. Betul. Pengen memperkenalkan kayak itulah, kayak ngumpulan anak-anak tuh punya visi kalau digambar tuh bisa duit gitu. Iya. Dan kekinian orang-orang pun telah mulai sadar bahwa mencari VT itu ndak harus pekerjaan-pekerjaan yang Salamoko dikenal dan terkenal lah ya. Bahkan untuk pekerjaan yang digital kayak awak kok, yang dulu agak didiskreditkan dan underrated lah ya, underrated itu ada sesuatu yang menjanjikan juga untuk zaman kini. Yang dulunya awal-awal awak di tahun 2006 balik 2007 sampai 2020 patang tuh pekerjaan kita kayak tuyul, kayak babi ngepet gitu. Nah, dengan adanya plusnya dari pandemi patang tuh, orang bekerja emang di rumah. Memang di Dan rumah. banyak orang paham ternyata di rumah bisa lo kerjanya. Tanpa harus nak do kerja kini payah nan cari kerja. Kini ndak payah banan cari kerja, buek kerja surang. Baik kerja sekarang. Betul Bang. Betul kan? Ya. Nah, bahkan ndak seketek itu sih pekerjaan yang ada di dunia. Ternyata untuk menggambar pun bisa jadi pekerjaan, bisa jadi cuan gitu kan. Ya. Nah, mungkin untuk orang-orang tua-tua gitu yang masih banyak yang tahu, dulu kan kalau pekerja Joko PNS atau kerja kantor yang 9 to 5 lah kan, dari jam 9 sampai jam 5 atau dari jam 7 sampai jam 2 siang gitu kan, jam 3. Kini ada pekerjaan yang anytime bisa di mana lah gitu, Bisa kapanpun dimana. dimanapun ya. Nah, contohnya komiko sendiri bisa sebenarnya kan kayak studio itu supaya orang tahu di mana kerja itu tempe. Iya. Kalau sebenarnya kan bisa di mana sih. Bisa di mana sih. Sebenarnya bisa di mana sih. Kalau itulah Bang, kalau untuk komik tuh itu nggak kayak zaman dulu gitu. Betul. Kalau kini untuk publikasi komik, ilustrasi itu tuh bisa di digital dan digital pun bisa mencakup seluruh dunia malah gitu. Betul. Bisa mencilak karya gitu kan. Iya. Kalau untuk zaman dulu sosial media ndak ada gitu. Buat cuma melukis yang melihat ya orang yang lewat. Iya, betul. Orang yang lewat tuh itu yang bisa melihat itu kan. Makanya ndak bisa wak salahkan pulo.
pola pikir orang dulu jeung orang kini tuh beda. Orang Iya. dulu tuh nggak bisa pula salahkan gitu kan. Betul. Karena di zaman itu emang spesies itu loh. Tapi orang tua dulu nggak bisa lo menyalahkan anak zaman kini. Nah, itu. Ya kayak menggambar tuh gitu. Nggak ada penghasilan tuh kayak zaman kini tuh bisa loh. Iya, betul. Kayak pekerjaan di bidang digital tuh kayaknya apapun bisa menghasilkan lah. Betul. Malah pas zaman pandemi patang tuh malah banyak jadi konten kreator kan di Betul. itu. Menjamur mana Kan. Bahkan jadi artisnya dari situ. Ya. Berpenghasilannya dari situ Berpenghasilan gitu kan. dari Ya. situ. Kayak ya cuma ngobrol-ngobrol sih ngecek-ngecek sih gitu kan. Jadi artisnya gitu. Ya, bahkan kini affiliate ya ratusan juta Ratusan juta sebulan. penghasilannya kan. Ya. Kalau dulu disuruh kerajo ya itu paling UMR macamnya kan. Tapi gini tanpa harus terikat mana dengan orang, tanpa harus membuat perusahaan, orang tetap bisa menghasilkan. Betul. Betul kan? Betul. Di studio sendirilah jadi di perusahaan. Oh, belum ada niatan sih. Tapi kan itu tadi, tanpa harus bikin perusahaan tetap bisa menghasilkan. Tetap bisa menghasilkan. Nah, itu. Itu mungkin di sana di rumah kan kini kok kalau misalnya enggak ada kata-kata yang susah cari karajo tuh kini. Ya. Karena emang hendak harus dicari, dibuat. Dibuat. Lapangan pekerjaan tuh dibuat gitu kan. Bahkan udah Dani sama tim sendiri menumbuhkan minat menggambar anak-anak Bukit Tinggi dengan mengadakan acara-acara gitu ya, yang dialah awareness lah bagi anak-anak muda Bukit Tinggi. Yuk nggambar, dia menggambarku bisa lo menghasilkan. Nah, dan di situ pun lah setidaknya teredukasi, walaupun kini mungkin skalanya masih Bukit Tinggi, mana tahu bisa lah makin melebar Sumbar. Amin sih, amin. Ya. Dan yang di komunitas yang kini itu terbatas orang Bukit Tinggi atau bisa lah agam selayang-selayang gitu. Oh, bebas sih. Bebas sebenarnya. Bukit Tinggi coret pun boleh sih. Orang agam boleh ya. Kalau awak yang orang sangka boleh ke situ. Biko pulang dari Siko dicegatnya di orang agam. Kamang gitu. Bukit Tinggi coret keciang tadi ya guys. Oke. Nah, itu di studio tuh labar orang kawan-kawan. Kalau anggota tuh berkaryawan judulnya. Kau kan partner ya. Ya. Berapa orang sih kita? Dari awal Nagan Studio sampai kini tetap Balimo sih. Balimo ya. Balimo. Sampai Balimo. Oh. Tetap Balimo. Di sana mau nama grupnya Balimo. Bisa sih. Cuman namanya sih enggak Balimo. Nama studio itu Gas. Gas? Ya. Apa kepanjangannya? Ada kepanjangannya. Apa tuh? Gambar apa saja. Oh, oke. Mungkin kalau orang pertama kali mendang gas dikiranya kami tampil toke gas gitu kan. Oh balik gas kok mas ya kan. Kira kami gambar. Gambar kira ya. Makasih gambar kok mas. Oke. Di komik yang kawan-kawan tuh pun komik Jo. Komik Jo. Ilustrasi ada Jo. Oh ilustrasi ada Jo. Itu ada dapat project-project dari luar negari gitu nggak sih? Alhamdulillahnya lah. Ada. Leh. Nah kayak sebenarnya wak kasih itu bridging. Panjang ya bang bridging. biar ke sana di rumah tahu step by stepnya. Okay. Nah itu kan kini mulai terima job dari luar negari. Nah itu sana dari luar negari pun bisa gini. Dari luar negari sih bisa gitu kan. Ya, jangan kan lokal luar negari. Di mana di Antartika aja aduh. Nah, itu Mas Dewa bridgingnya itu. Berarti udah Dani mengerjakan project selain Sibelang. Ya. Betul. Itu semacam apa? Oh, tetap di bidang komik sih, ilustrasi komik. Ada yang masan orang luar tuh masan gitu kan. Awak bikinnya sesuai pesanannya gitu. Pesanannya kok berupa apa biasanya? Kayak Anyo ngirim storyboard atau skrip. Ya. Jadi awak menggambarnya gitu. Oh, oke. Berarti Nyo ngirim storyboard saya. Awak istilahnya menjadiannya komik. Ya, visualisasikannya jadi komik. Nyo punya ide kayak gitu, tapi Nyo nggak bisa menggambar. Nyo pengen gambarnya kayak gitu. Awak yang mewujudkan sesuai isi kepalanya itu. Itu emang harus gitu. Emang harus gitu. Kepampralu, ya, yang tadinya ide-ide awak enak bisa terpecahkan atau terrealisasikan dengan sendiri. Awak hobi membuat storyboard, sinopsis semacam lah cerita. Tapi nggak bisa, awak pengennya jadi gambar.
Ah, Tapi Wak bisa gambar. Ya. Tinggal join ya. tinggal join ya. Tinggal hubungi saya udah ada nih. Kontak siapa juga. Kontak. Nama akun apa tadi? Oh, akun si Belang, Bang. Akun pribadi Akun pribadi Dani Safitra. Dani Safitra tuh follow langsung deh. Wajib Gitu. sih. Jadi di situ boleh request ya apapun. Apapun sih. Yang pasti temanya komik atau ilustrasi boleh atau apa? Ilustrasi boleh, komik boleh. Pokoknya yang penting menggambar. Nanti gambar. Ya. Bahkan untuk billboard, baliho. Kalau untuk itu tuh jatuhnya sih di graphic design. Graphic design sih enggak terima. enggak terima sih. Kayak graphic design tuh revisinya lebih ribet daripada gambar. Oh gitu. Nah, soalnya kalau graphic design kan kami enggak punya basicnya, enggak kuliah di bidang graphic design gitu kan. Kami cuma bidang gambar sih. Soalnya kalau graphic design tuh butuh keahlian Khusus lah ya. khusus untuk mengenal warnanya, mengenal posisi, mengenal font. Batu-batu. Ribet sih kalau itu. Bahkan komposisi warna kayak ya. Komposisi warna. Kalau Kami enggak paham soal itu. Kalau iko gambar, iko warna gambarnya, iko fontnya, Iya. iko warna fontnya. Kalau kami menggambar, baik komik berwarna itu sesuai dipandang mata enak tuh kan. Itu sih penting ya. Itu penting kan. Nah, awak pengen tahu banyak sebenarnya dari Dadani, tapi wak cut dulu sebentar. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Bodesbi dan bintang tamu kita udah ada nih. Nah, udah ada nih. Kini kan project-projectan lah mulai beragam lah ya. Mulai dari comic strip yang si Belang, ibaratnya si Belang kok kartu asnya lah ya. Kartu as. Kartu ya. asnya inilah yang menemani perjalanan karir udah Dani di bidang gambar menggambar sampai kini lah terima job lo dari luar negeri, dari Jawa, nah, dari Pulau Jawa, dari Jakarta, Ya. telah semakin beragam lah gitu ya. Nah, untuk udah Dani sendiri, Ikoko emang akan dijadikan pekerjaan tetap kah atau masih pengen mencoba hal-hal baru di luar gambar menggambar? Kayak pengen tetap sampai tua sih menggambar gitu. Oke. Nggak nio kalau dari zona nyaman gitu. Soalnya lah nyaman di situ kan. Iya. Dengan kayak lah tua pun lah beban tetap gambar gitu kan. Buat komedi kayak seru sih Nah, gitu. cinta warna. Nah, berarti orang setia kok. Oh emang iya sih. Jangan dipertanyakan. Jangan dipertanyakan kesetiaanku. Dari dulu semua gambar dari ketik malah. Dari ketik malah kan. Sampai kini Ya. menggambarnya, sampai tua insya Allah menggambarnya. Sampai tua. Sampai tua menggambar. Kira bisa kok ada lo teknologi yang bisa memvisualisasikan isi kapal lo kan. Gambar kok wah. Sawananya lado loh gini bang. Lado ya? Lado. Oh gambar tuh AI. Iya AI ya. Oh jadi gambarnya itu AI. Wak masukan sih kosakata yang wak pengen. Jadi diolahnya keluar gambar tuh langsung. Untuk zaman kini tuh. Tapi polemiknya banyak kini AI itu. Karena menyinggung beberapa profesi. Oh mungkin salah satunya itu. Kayak nyo menggambar instan hasilnya ancak mana gitu. Iya. Gak pro mana gitu yang Berwarna. masalahnya AI itu nyo membiak gambar tuh dikumpulnya sedolah gambar yang dibuat Kreator. di seluruh dunia kok digabung aja jadi cek gambar. Jadi itu tuh kan lebih ke stealing kayak mencuri gambar. Jadi gambar itu digabungannya jadi cek gambar. Style gambar itu mirip jo orang-orang yang punya Kreator style kreator Selamoko gitu. Jadi kan itu mencuri. Nah, diambilnya di orang yang mengetik tuh dipostingnya di Instagram, dijualnya. Itu tuh kan menyalahi aturan. Makanya jadi AI itu polemik ini. Nya kan artificial intelligence ya, kepintarannya yang artifisial tuh berarti nya membaca latar kreator ada jutaan di dunia kok. Contohnya, nya punya gambarnya masing-masing. Patutlah ketika awak pakai AI itu memvisualisasikan wajah awak, tapi ada kayak unsur ada ndak awaknya kok mah. Ada segi-segi ndak terlalu gua banget sih sebenarnya. Nah, mungkin karena dicariannya yang cocok jo wajah awak mungkin nak. Bisa jadi. Soalnya pokoknya menggabungkan sedolah gambar gitu. Iya. Diolahnya sedolah gambar itu jadi cek gambar. Pokoknya AI itu kayak gitu.
Tapi petang kau ada cerita-cerita sama kreator gambar gitu kan. Untuk AI sendiri ada punya kelemahan juga kan. Otomatis apalagi tentang custom. Revisi. Ya. Nah, bisanya ngerajain. Nggak bisanya ngerajain. Tolong ubah backgroundnya Iko. Apa yang lah itu? Sebenarnya sisi keuntungannya ada bang. Ya. Sisi keuntungan itu kayak misalnya yang ilustrator itu tuh kehabisan ide atau inspirasinya ngestak. Betul. Jadi nyo bisa mencari lewat AI. Ketiknya kalau ada gambar itu. Nah, jadi dari gambar itu tuh bisa dapat inspirasi menggambar itu tuh kan. Berarti untuk referensi bagus. Referensi bagus. Cuman kalau untuk di komersil, untuk dijual itu kayaknya nggak etis lah. Nggak etis ya. Ya sama lah kayak bawa membuat foto atau gambar Cigo di aplikasi warna merah huruf P itu kan. Nah, kan itu inspirasi itu. Itu inspirasi ya. Itu referensi ya. Oh, kayak kalau angle yang bagus. Kayak kalau permodelan background atau warna yang rancak. Iya. Kalau itu kan sisi positifnya. Sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya itu dia mengambil gambar-gambar ilustrator di dunia kok gitu. Oke. Iko pertanyaan yang Aco pertanyakan kepada tukang gambar ya. Kuli sih bang. Nah kan tukang tuh kan secara arti suaranya ahli. Cuma terang ada awaknya agak-agak gitu. Tapi kalau awak sih menganggap diri aku kuli. Kuli ya. Soalnya kerjanya kayak kuli. Kerja terus gitu kan. Terus ya. Yang dibilang bisa libur tuh enggak ada liburnya gitu. Apa enggak ada libur ya? Ya, malah tiap hari kami gambar taruh kan garajo. Ya karena ibaratnya menjadikan sebuah profesi menggambarku sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Ya. Kini gambar tuh kayaknya enggak hobi lah. Iya. Lah tuntutan pekerjaan. Ya. Betul. Malah hobi gini main game. Siap. Berarti menggambarku tuntutan pekerjaan. Tuntutan deadline. Nah, itu tadi berarti kan buktinya menggambarku bisa jadi pekerjaan. Kepada ibu guru yang dulu mencampaan buku. Semoga ibu sehat selalu. Ini loh Bu, yang bukunya dulu ibu campaan. Tapi itu menjadi trigger lah ya. Jadi trigger. Nama ibu tuh masih ingat sampai kini tapi enggak usah lah sampai. Nah, sebenarnya plus minus. Ada plus minus gitu. Ya. Kalau enggak ada kejadian itu, ibu itu bisa jadi yang negatif, bisa jadi positif. Positifnya kalau enggak ada kejadian itu orang enggak tertrigger. Ada beberapa orang kayak gitu. Ada misalnya contoh, wak bukan menghalalkan bullying macamnya. Cuma ada yang beberapa orang yang bisa menerima dengan baik, kok di luar yang tidak bisa menerima, yang ada efeknya ke mental health lah ya. Di sisi yang orang bisa positif, itu akan membakar semangatnya untuk pembuktian ya. Kok bisa loh buktinya. Ternyata ini bisa jadi pekerjaan loh, ini bisa jadi duit loh. Nah itu kira-kira. Nah kini kok kan yang diprojekkan di Sibelang. Aku Sibelang. Nah, Sibelang tuh inspirasinya dah. Kan Cigo di Sibelang tuh lah bahasa orang Buki lu pakai tun lo. Tun, no. Anu. Nya kan mantun nah. Itu kan ada beberapa cerita yang gitu ada yang Sibelang jadi anak SD-nya. Kadang ada ceritanya bukan di kehidupan itu gitu. Tiba-tiba yang mengerajuan orang ngalih nasi goreng. Ya. Nah, itu inspirasinya, Bang. Kalau inspirasi sih random sih, Bang. Kayak lewat di otak gitu kan. Kok lawak tuh. Digambar gitu. Yeah. Bukan sih bilang bisa jadi apa-apa gitu kan. Oh, gitu. Di Pak Polisi jadi hantu. Pokoknya random fleksibel sih. Ya. Fleksibel tergantung apa yang sedang hits pada saat itu. Apa yang sedang tren ya. Ya. Kayak tadi yang begitu sulit ya. Begitu sulit ya. Sedang tren waktu itu kan. Gue yang rasa-rasa relate tentang itu ya. Butuh waktu bara lama sih membuat si gambarnya kayak gitu. Mungkin kan bisa kini sedang tren kok contohnya yang begitu sulit tuh kan. Nampak ada udah yang begitu sulit tuh bisa dijadikan sebuah komik. Kan butuh waktu. Takwiknya gitu kan. Kalau yang bisa pekerjaannya lama, pas awak mau posting, kilo enggak tren lah itu. Pernah sih dulu kayak gitu. Kok tren. Jadi dicatat dulu kan. Tapi enggak di kerajuan, jadilah hangus sih. Enggak hot lah gitu. Jadi ditinggalkan sih ide itu. Ya. Kalau kayak itu idenya di Campaan Celai. Tapi kalau misalnya dapet hari itu langsung eksekusi hari itu,
Biasanya rame tuh. Dan mengrajuannya itu pun cek komik tuh bisa habis 3 jam lah. 3 jam. Ya. 3 jam Itu sampai jam lah. mulai dari membuat storyboardnya atau hanya menggambarnya sih. Mulai ide, storyboard. Itu pakai storyboard ya. Storyboard. Sebenarnya yang paling lama tuh mencari ide sih. Betul. Bahkan mencari ide itu pun bisa sehari 2 hari nggak dapet, bisa buat sekali kepala dulu kan. Ide yang dibuat leko gitu. Nah, kan gitu. Berbicara tentang ide. Ide itu kan ibaratnya nggak bisa dipaksakan, wajib ada tiap hari, wajib ada pokoknya dalam sehari itu bisa 10 ide kan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Karenanya fleksibel. Ya. Dan ada masa-masa ketika stuck ide. Yalah dia berhenti salah ya, hiatus dari dunia aku gitu. Itu adalah gitu. Ada pernah hiatus? Pernah dulu waktu si Belang ko juga sekitar 2 bulan lah. 2 bulan vakum. 2 bulan vakum. Emang ngaruh mana kayak tiba-tiba ngedrop si Belang ko kan. Kayak sekali upload pembacanya segetek tiba-tiba gitu kan. Jadi akhirnya upload dia gitu. Sampai akhirnya mulai rame ya gitu. Berarti ada juga titik jenuh dari seorang kreator. Pasti ada sih. Karena ada lo titik jenuh dari penonton. Ada juga yang kayak gitu. Iya betul kan. Mungkin di situ udah makanya kalau yang kekinian juga yang apa yang sedang tren. Biar orang tuh ndak merasa bosan. Oh, aku sedang ngangge gini mah ya. Jadi ndak ada sisi-sisi kebosanan di situ. Dari komik itu, dari Sebelang, dan kan banyak komik-komik yang lainnya. Kalau untuk di Sumbar sendiri, apa sih persaingannya? Kalau untuk di Sumbar sih, bukannya sombong bang. Kayaknya kalau untuk komik yang masih jalan kuat itu ya emang Sebelang. Di Sumbar. Untuk komik ya? Untuk komik. Kayaknya Sebelang jalan curang gitu. Jadi nggak ada yang gandeng, nggak ada yang rival persaingan gitu. Ya. Ada persaingan gitu. Kok kece kawan awak ada namanya bagak kandang, suruhnya gambar balik. Itulah nak do. Abang tuh gambar-gambar lah. Awak menunggu komiknya kan. Atau di berkumpul sama-sama balik. Gambar itu rancak mana tuh bang? Iya. Karena di aplikasi hitam pun yang gambar nada tuh mulai bisa foto slide. Bahkan capek perkembangan. Iya. Nah mungkin itu ya. Ada nggak seketik tips untuk ada sanak-sanak di rumah untuk yang pengen terjun ke dunia gambar? Tahu untuk persaingan tadi ya supaya sehat seketik, supaya tergerak wah pengen lebih baik gitu. Untuk tipsnya sih kalau yang hobinya menggambar, yang menggambar tuh kalau patokannya untuk mencari penghasilan bisa. Tapi kalau untuk di awal jangan dijadian gambar tuh untuk menghasilkan duit. Jangan tuh goalsnya dulu ya. Jangan tuh goalsnya dulu. Yang penting gambar dulu. Jadi kan gambar tuh hobi, gambar tari sampai gambarnya itu kayak kok lah keren kok gitu. Jadi bisa dikaryakan, bisa diperjualbelikan. Nah dari situ lah ada PPT-nya. Kalau untuk jadi content creator pun kayak gitu. Gambar sih dulu, upload sih dulu gitu. Walaupun gambar itu masih buruk, walaupun cerita masih buruk, bikonya berkembang sih. Soalnya kalau ndak dimulai, yo ndak kamu mulai. Betul. Dan kalau lah mulai wajib konsisten. Gitu. Oke, terima kasih udah. Kalau di TV betul-betul dikta ya. Emang iya, Pak? Oh iya. Oke. Kembaran sih. Orang tua support lah ya. Orang tua support alhamdulillah. Dulu jujur sih orang tua kayak masih agak meragukan lah. Dan itu tidak disalahkan dulu. Namanya menggambar gitu kan. Tapi setelah bisa menghasilkan, bisa membantu orang tua gitu kan. Ya alhamdulillah sampai kini sama support. Bahkan nama datang kan kawan. Wah, itu bukti supportnya. Bukti support. Orang tua. Oke, sampai pesamu lah cerita Jawa. Awal-awal enggak support, kini full support. Full support gitu kan. Karena Allah bisa membuktikan kata ini bisa lo menjadikan. Oke, terima kasih udah Dani Allah berbagi. Sunah cerita masih banyak yang akan dibahas. Itulah lanjutkanlah sila di luar. Terima kasih lah datang ke podcast Sampai Mota TVRI Sumatera Barat. Terima kasih lah berbagi cerita mungkin bisa bermanfaat bagi Nusa di rumah dan menjadi inspirasi. Ternyata pekerjaan kini banyak macamnya dan banyak hal yang bisa kita coba untuk bisa dijadikan cuan, bisa jadi uang. Terima kasih udah Dani. Ya, Bang. Terima kasih banyak. Bang. Oke, dan sana-sananya itulah bincang-bincang kita bersama Uda Dani, sang kreator komik Sebelang
yang Allah mengindonesia. Semoga bisa menjadi inspirasi. Kita akan kembali besok di hari Selasa pukul 2 siang masih bersama Wambo Desbi Sugari. Mohon maaf kalau ada terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.